Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita berdoa supaya Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita semua. Sebelum kita memasuki persekutuan doa kita hari ini, mari kita sama-sama menyatukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami, dan pada kesempatan ini Tuhan, kami semua kembali menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk memahami akan seluruh firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kami hati yang memahami, mengerti bagaikan tanah yang subur Tuhan, dan kami bisa melakukan firman itu dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan akan pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada, pada kesempatan ini kita kembali diingatkan tentang sebuah peristiwa. Peristiwa ini ditulis oleh Matius di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 2 sampai 13. Di dalam Matius 9 ini menceritakan tentang kisah hidup dari Matius itu sendiri. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Pernahkah kita menemui seseorang yang mungkin di dalam pemikiran kita, penilaian kita, orang itu tidak layak di dalam suatu jabatan atau di dalam suatu lingkungan begitu ya. Mereka dianggap orang-orang yang tidak layak dan dianggap sebelah mata. Pernahkah kita melihat atau menemui orang-orang seperti itu? Dan bagaimanakah pandangan kita juga terhadap mereka saat banyak orang itu menilai mereka itu tidak layak, atau mereka dianggap cuma sekedar bukan orang yang baik-baik saja. Kita memandangnya sebelah mata. Bagaimana reaksi kita terhadap orang-orang seperti itu? Apakah kita mengikuti arus untuk memusuhi atau juga tidak memperhatikan orang tersebut? Kita tetap juga sama dengan pandangan masyarakat, memandang sebelah mata kepada orang-orang itu, bahkan kita tidak mau melihat sama sekali atau menjumpai sama sekali. Itu menjadi perenungan kita hari ini. Bagaimanakah sikap orang-orang percaya kepada orang-orang yang dalam tanda kutip mereka mendapatkan penilaian yang kurang baik di dalam masyarakat? Apakah kita itu memiliki hati sama seperti Yesus, atau kita memiliki pandangan atau hati seperti orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa membaca di Injil Matius 9 ayat 2 sampai 13. Di situ menceritakan ada orang-orang golongan biasa ya, yang pada saat itu membawa temannya yang sedang lumpuh, bertahun-tahun diobati tidak sembuh-sembuh. Tetapi ketika teman-temannya tahu bahwa Yesus datang, mereka membawa temannya yang lumpuh ini ke hadapan Yesus, dan akhirnya Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini bisa berjalan kembali. Bagi masyarakat pada saat itu orang lumpuh tidak ada gunanya, tidak berarti karena mereka bukan orang yang sempurna untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Mereka bekerja pun terhambat karena kelumpuhan mereka. Tetapi Yesus menaruh belas kasihan kepada orang lumpuh tersebut dan akhirnya mengampuni orang lumpuh tersebut dan menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Sama dengan Matius. Matius pada saat itu bekerja kepada pemerintahan yang menarik pajak dengan tinggi. Dia adalah Matius si pemungut cukai. Tetapi Yesus mau menjadikan Matius itu sebagai muridnya.
Dari situ kita bisa melihat bahwa Yesus itu memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau mengikut Dia, Dia akan memulihkan kehidupan mereka walaupun mereka adalah orang-orang yang dianggap berdosa di kalangan masyarakat pada saat itu. Matius pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci pada saat itu karena mereka menarik pajak, menarik bea cukai itu dengan sangat tinggi, sehingga mereka itu dianggap orang-orang berdosa. Dan ketika Yesus memanggil Matius untuk mengikut Dia, Matius akhirnya mengikut Yesus dan dia diajak untuk pulang ke rumah Matius, dan Yesus akhirnya makan bersama-sama dengan Matius pada saat itu. Tetapi Yesus mendengar banyak orang bertanya, kenapa Yesus mau duduk di golongan seorang pendosa atau di rumah seorang pendosa? Tetapi Yesus mengatakan bahwa orang sakit yang membutuhkan dokter atau tabib, bukan orang sehat. Tandanya apa? Artinya orang-orang yang berdosa, yang dianggap berdosa oleh masyarakat itulah yang mendapat belas kasihan dan anugerah dari Tuhan karena Tuhan mengasihi mereka. Apa yang harus kita pelajari dari sikap Yesus ini? Kita sebagai orang percaya yang mengenal dan memahami siapa Yesus, Allah kita yang begitu penuh kasih, kita harus juga bisa meneladani seluruh kehidupan dan pelayanan yang Yesus lakukan. Jika ada orang-orang di sekitar kita memandang sebelah mata seseorang, janganlah kita ikut-ikutan. Tetapi Yesus menanamkan dan memberikan pengajaran bahwa orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus adalah orang-orang yang penuh belas kasihan. Mereka tidak memandang mereka dari status apa, golongan apa, mereka seorang berdosa atau tidak. Itu yang menilai bukan kita, tetapi itu yang menilai semua adalah Allah kita. Jadi jangan sekali-kali kita menghakimi orang lain atau memandang rendah orang lain di sekitar kita. Tetapi ingatlah pengajaran Yesus kepada semua orang yang pada saat itu mendengar dan juga kepada murid-muridnya, bahwa jadilah orang-orang yang sama, memiliki hati seperti Yesus, yang punya belas kasihan. Bahkan kepada orang yang mungkin sudah jahat sama kita, Tuhan mengatakan apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika seterumu lapar, berilah mereka makan. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kita sebagai orang-orang percaya seharusnya adalah orang-orang yang juga belajar untuk menjadi seperti Yesus, dalam arti kasih kita adalah kasih yang juga Yesus inginkan kita miliki. Kasih yang bisa betul-betul mengasihi orang lain dengan tulus. Bagaimanapun kondisi mereka, siapapun mereka, kita harus bisa mengasihi mereka. Yesus banyak sekali mengajarkan tentang hukum cinta kasih. Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi, kita saling memberi dengan tulus dan ikhlas. Jika kita menolong seseorang, jika kita memberi seseorang, hendaklah sikap kita itu betul-betul dari hati yang sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu hati yang penuh ketulusan, hati yang penuh keikhlasan, hati yang penuh kasih sayang. Bukan menilai seseorang dari luarnya saja. Bagaimanapun pandangan seseorang, penilaian seseorang terhadap orang lain, lebih baik kita jangan ikut-ikutan untuk menilai seseorang itu. Karena apa? Itu bukan hal yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri.
Itu yang diajarkan oleh Yesus. Yang menilai, menimbang, dan memutuskan orang itu berdosa atau tidak, atau mereka bersalah atau tidak, itu adalah Allah sendiri, bukan kita. Kita adalah satu alat di tangan Tuhan. Kita adalah perantara dari Tuhan untuk kita bisa bersaksi, memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah kita memiliki sikap seperti itu? Sudahkah kita memiliki hati yang betul-betul tulus ikhlas dan pikiran yang tenang, yang tulus dan ikhlas, bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita? Baik itu orang yang membutuhkan atau mungkin orang itu pernah menyakiti kita. Tapi Tuhan mengajarkan siapapun mereka, kita harus bisa mengasihi dan mengampuni mereka. Kita harus bisa memberikan apa yang Tuhan ingin kita berikan kepada mereka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah ajaran Allah di dalam pengajaran Yesus Kristus. Jadi baiklah kita hari ini, bila kita kemarin-kemarin juga sempat seperti kebanyakan orang-orang Farisi di sekeliling Yesus yang pada saat itu bertanya-tanya mengapa Yesus mau kumpul dengan seorang pendosa, mengapa Yesus mau mengampuni seorang pendosa. Marilah kita keluar dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Yang Yesus ingin kita lakukan adalah kita mengasihi dan kita memiliki belas kasihan kepada semua orang di sekitar kita dengan tulus dan ikhlas. Karena apa yang akan kita lakukan itu adalah apa yang akan kita tuai nantinya. Dan Yesus sebagai Allah kita pasti memberkati kehidupan kita jika kita betul-betul melakukan apa yang menjadi perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berbagi dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita saling kerjasama, menolong, mendukung, saling melengkapi, saling mengisi, dan kita menyebarkan benih-benih cinta kasih itu kepada semua orang. Karena hari ini dunia sangat membutuhkan orang-orang yang bisa memiliki hati yang tulus dan ikhlas menolong sesamanya. Banyak orang di luar sana meratap, menangis, membutuhkan pertolongan. Bahkan mungkin di dalam keluarga kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan hukum itu kepada rekan-rekan kita, sahabat kita, orang-orang sekitar kita, dan kepada orang lain yang mungkin kita tidak kenal juga? Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan kembali semua yang sudah dituliskan ini dan sudah diajarkan ini oleh Yesus kepada kita pada saat ini. Baiklah kita sama-sama tunduk diri di hadapan Tuhan dan kita melihat mengkoreksi diri kita. Apakah kita sudah memiliki belas kasihan dan hati yang penuh cinta kasih seperti Tuhan? Kita bisa menolong sesama kita dan kita bisa mengasihi orang lain, bahkan mungkin mereka yang sudah menyakiti kita. Kita bisa tetap mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Mari kita sama-sama tunduk diri di hadapan Tuhan. Kita melihat diri kita, kita introspeksi di hadapan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk diri. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, jika pada kesempatan ini di dalam renungan doa kami kembali diingatkan untuk kami bisa memiliki hati sama seperti hati-Mu ya Bapa.
Karena di sekitar kita tuaian itu banyak, tetapi orang yang menuai sedikit Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sediakan mengajarkan pada setiap kami, untuk kami bisa melakukan perintah Tuhan dan ketetapan yang sudah Tuhan berikan untuk kami lakukan Tuhan. Supaya kami bisa benar-benar menjadi saksi dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami hati yang tulus dan ikhlas ketika kami kembali terjun di dalam kehidupan kami masing-masing, baik di dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, gereja, dan dimanapun kami berada. Biarlah kami betul-betul diberikan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Biarlah Tuhan menolong kami Tuhan dari semua pikiran-pikiran jahat kami, semua penilaian-penilaian yang negatif terhadap orang lain Tuhan. Tuhan bisa patahkan itu dan Tuhan bisa singkirkan itu dalam pemikiran kami, sehingga pemikiran yang daripada Kristus Yesus saja yang ada dan diam di dalam diri kami. Kami serahkan ya Bapa, biarlah lewat renungan ini kami bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tetap bergandengan tangan, saling mendukung, saling mengasihi, saling mengisi, saling menopang, saling mendoakan, dan saling menolong. Di dalam ketulusan hati kami, keikhlasan kami bisa menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan dan cinta kasih itu. Sehingga banyak orang mengenal siapa Tuhan kami dan mereka percaya kepada-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan menjawab semuanya sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan. Jawaban yang terbaik untuk setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.